pengurusnya gitu. Nah ini salah satu cara kita untuk kemudian mengimbangi atau paling tidak kita bisa melihat mana kemudian dari arus-arus budaya barat ini yang bisa kita tangkap dan mana yang memang harus kita portal gitu untuk tidak bisa masuk. Yang sehat, jiwa sehat, maka badan itu sehat. Ya. Maka salah satu gerakan kita adalah bagaimana memberdayakan pemuda. Jadi kami sudah mencoba dengan beberapa tokoh di desa itu untuk kemudian membentuk sebuah lembaga nanti untuk pemuda di desa itu. Konsep kami sederhana, Bung Isron. Ya. Jadi satu prinsip dasar dulu kita ketika mendengar presiden kita yang pertama, maka yang perlu dibangun pertama itu adalah karakter orangnya. Jadi membangun karakter building ini yang paling susah. Kalau persoalan infrastruktur gampang, kalau persoalan dilewati sama sama pipanya. Jadi PDAM Lombok Utara dari situ sumber lumbung airnya, termasuk yang PLTMH itu. Dari situ airnya, dari Kali Segara itu, di Desa Benteng. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya udah kedatangan sobat lama ini. Kami sama-sama joglo, Jogja Lombok. Iya. Alumni Jogja yang sudah pulang ke Lombok ini mengabdikan diri dengan profesi masing-masing kembali ke daerah tercinta. Nah, Assalamualaikum Bang Sarjono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bung Isron. Siap. Senang Udah lama dengan Anda. Siap. Udah lama sekali kita nggak ketemu. Sejak tahun 2015. 2015 ya. Sekarang 2023, hampir 8 tahun. 8 tahun, betul. Terakhir saya pindah, saya 3-4 tahun di KLU. Sekitar 4 tahun. Ya, sekitar 4 tahun, betul. Saya di KLU dan sering bertemu. Kita sering bertemu dulu karena tugas Bang Sarjono dulu sering bersinggungan dengan saya juga yang ada di Kominfo dulu. Ikut membantu pemerintah daerah saat itu di Rumah Kreatif ya. Rumah Kreatif. Ya, yang ada di Sokong. Oke, Bang Sarjono. Kalau ngelihat pulang dari Jogja nih. Pulang dari Jogja, alumni Jogja Lombok ini memang betul-betul teman-teman ini banyak membangun potensi yang ada di dekatnya masing-masing. Ya, betul. Dari Jogja kita banyak belajar. Betul. Terutama kearifan. Ya, banyak. Kalau di Jogja itu kayaknya setiap gang, setiap pojok itu jadi guru kita. Ya, betul. Sepakat? Sangat sepakat kalau saya. Ya. Mas Sarjono, pulang dari Jogja, dulu melihat potensi di Lombok Utara, ini apa saja potensi yang langsung kira-kira kayaknya nih daerah saya ini perlu dikembangkan di bidang ini gitu. Udah memiliki potret nggak di KLU itu dulu ketika pertama kali Bang Sarjono pulang? Baik, terima kasih. Ya. Begini Bung Isron. Jadi memang saya dulu ketika pulang pertama kali di tahun 2010 itu, saya melihat bahwa walaupun waktu itu baru 2 tahun kita sudah pisah dari Lombok Barat, jadi Lombok sendiri. Ya. Cuman saya melihat ada banyak hal yang kemudian potensi dan kearifan tadi, terutama kearifan adat istiadat dan sebagainya yang belum tertata. Kalaupun memang secara praktis memang berjalan, tapi belum terlembagakan dengan baik. Nah, maka ketika itu kami mencoba di desa itu melalui kebetulan saya juga pernah di desa sebagai LPM dan waktu itu juga di TPK gitu. Nah, kita coba menginisiasi menghimpun bagaimana di setiap dusun itu yang ada di desa itu kita bentuk kelembagaan adat istiadatnya, termasuk kemudian kelembagaan ormas masyarakat di tingkat dusun itu ada. Sampai hari ini itu bisa berjalan. Nah, potensi-potensi yang ada di situ saya melihat di situ masing-masing itu memang unik, Bang unik. Antara satu desa tempat dengan tempat lain itu unik. Nah, jadi masing-masing itu kami mencoba waktu itu menginisiasi perkumpulan pemuda desa. Nah, jadi masing-masing di dusun itu punya potensi apa kita baca sesuai dengan apa yang kita dapatkan di Jogja itu. Akhirnya kita bentuklah kemudian Karang Taruna yang bisa cukup eksis lah sampai di tahun 2016 itu. Saya ingat saya masuk di kepengurusan kecamatan terakhir di kabupaten karena memang sudah mengabdi di daerah jadi tidak bisa. Dia mengantarkan beberapa kawan-kawan di situ yang bisa duduk. Alhamdulillah hari ini banyak kawan-kawan yang joglo tadi yang ada di mana-mana di Lombok Utara itu. Di instansi baik itu yang di instansi birokrasi maupun di luar birokrasi dengan mengembangkan apa yang mereka miliki dan mereka dapatkan sebagai oleh-oleh dari
Jogja dulu. Gitu. Oke, sangat luar biasa kalau kita berbicara kembali pulang membangun desa, membangun daerah kita. Bang Sarjono, kalau kita ketahui bersama, Lombok Utara ini sangat kental dengan adat istiadat. Jadi termasuk kalau menurut saya yang berhasil memiliki basis pertahanan budaya yang cukup kuat gitu. Walaupun kita ketahui bersama, Lombok Utara juga menjadi tujuan wisata internasional yang sangat luar biasa. Seolah-olah menurut saya ini bertentangan, kontradiktif gitu. Nah, begitu banyaknya kunjungan wisata, ini kepikiran nggak? Oh, ini kayaknya potensi besar buat rusaknya budaya yang ada di sana. Kalau kita hubungkan dengan jumlah kunjungan wisatawan yang ke sana dengan pertahanan, kan di sana ada awik-awik yang sangat luar biasa. Awik-awik, gitu. Jadi memang ini sempat menjadi bahan diskusi beberapa kawan kemarin yang memang kita bergelut di budaya serta adat. Termasuk di situ saya buat ada di profil itu ada paguyuban BBK itu ada BBK. Ini salah satu cara kita untuk memportal jadi budaya-budaya luar yang memang tidak sesuai dengan budaya kita. Memang awik-awik ini memang menjadi penting ketika ini tidak kita lakukan, tidak tegakkan, tidak bisa. Maka ini kebersamaan tadi. Jadi harus ada kolaborasi antara semua pihak, antara orang tua, antara generasi muda dan lain-lain gitu. Jadi kita membangun sinergi itu sehingga kemudian untuk bagaimana secara di tingkat bawah, di tingkat desa gitu, kita membentuk paguyuban BBK itu. Dan saya salah satu pengurusnya gitu. Nah ini salah satu cara kita untuk kemudian mengimbangi atau paling tidak kita bisa melihat mana kemudian dari arus-arus budaya barat ini yang bisa kita tangkap dan mana yang memang harus kita portal gitu untuk tidak bisa masuk. Gitu. Oke, jadi menarik kalau di tengah digitalisasi kayaknya udah borderless nih, nggak ada batas. Betul. Tapi kalau melihat budaya yang ada, adat istiadat yang ada di KLU ini, kalau kita tarik ke desa, bagaimana para pemuda atau karang taruna ini cukup kuat nggak menurut Side, pemantauan Side yang ada di desa di sana? Kalau di sana kan Side ada di desa Bentek ya. Nah desa Bentek kalau kita ngelihat potretnya itu seperti apa? Terkontaminasi oleh budaya-budaya asing yang ada di situ gitu, yang masuk ke sana gitu, Bang Sarjono. Melihat sama beberapa tahun terakhir ini mulai itu ada kontaminasi, makanya kemudian dengan adanya kelembagaan MKD di tingkat desa di tahun 2017 untuk kemudian bagaimana tadi untuk supaya generasi muda kita tidak sangat kemudian terpengaruh oleh budaya luar. Jadi memang di situ juga dibentuk di desa itu sekolah adat itu. Ada sekolah adat. Cuman belum beroperasi maksimal, karena baru dibentuk. Kita lagi beberapa pengurusnya itu termasuk ketua MKD itu sebagai pengajarnya di situ, yang kemudian materinya terkait dengan bagaimana kan ada 3 yang diatur oleh adat itu. Pertama pikiran, yang kedua adalah ucapan, yang ketiga ucapan atau tindakan, dan yang ketiga pakaian itu. Jadi itu yang kemudian di apa yang akan kita kembangkan itu di desa B. Tapi kalau adat yang pertama kali memang sudah dibayar sejak lama itu. Itu dari situ kita akan membentuk itu setelah MKD terbentuk. Jadi tujuannya satu, bagaimana Lombok Utara memang tadi Pak Bung Yusron sampaikan sebagai kabupaten yang cukup kental, masih cukup kental dengan adat istiadatnya. Cuman memang secara kelembagaan ini belum, mohon maaf, belum terbentuk. Kami rasakan itu belum terbentuk secara totalitas. Maka ini menjadi PR bersama. Begitu. Ya, kalau kita melihat peran pemuda, ini kan memang ada sebagian pandangan ya, ketika yang muda bisa diberdayakan, maka generasi yang akan datang itu bisa cemerlang. Itu artinya yang muda-muda saat ini, kalau sering orang katakan ya bonus demografi. Ya, betul. Nah, bagaimana potensi demografi yang ada di KLU? Karena kalau melihat KLU, saya tuh pikirannya sudah pariwisata gitu. Menjual potensi pariwisata KLU bukan berarti menjual diri. Ya, betul. Nah, ini jadi menarik. Gimana KLU? Side sebagai putra KLU ini tidak ikut mempertaruhkan harga diri KLU untuk dieksploitasi kalau saya boleh katakan. Nah, ini menjadi persoalan bersama, saya pikir, Bung Yusron. Jadi, maka di satu sisi kalau kita melihat perkembangan dinamika pariwisata menjadi keuntungan di satu sisi. Tapi di sisi lain
juga akan dampaknya yang tidak kita harapkan lebih besar ketika tidak mampu. Maka bonus demografi kalau berbicara itu, saya pikir agak susah kita berbicara konteks itu. Karena memang bonus demografi ini kan bisa kita bayangkan syarat-syaratnya. Salah satunya, mohon maaf di NTB kan tidak mampu. Maka bonus demografi kalau berbicara itu, saya pikir agak susah kita berbicara konteks itu. Karena memang bonus demografi ini kan bisa kita bayangkan syarat-syaratnya. Salah satunya, mohon maaf di NTB kita memang masih berbicara pada konteks stunting masih tinggi, Pak. Jadi di bonus demografi tidak bisa. Karena makanya satu prinsip yang kami coba tawarkan sama pemuda-pemuda di kampung adalah kita mulai dulu orang Yunani punya satu falsafah yang kemudian sangat bagus. Corpora in sapere sano tuh. Jadi dalam mental yang sehat, dia sehat, maka badan itu sehat. Maka salah satu gerakan kita adalah bagaimana memberdayakan pemuda. Jadi kami sudah mencoba dengan beberapa tokoh di desa itu untuk kemudian membentuk sebuah lembaga nanti untuk pemuda di desa itu di luar birokrasi desa maksudnya. Jadi sebentuk komunitas. Ini komunitas ya? Ya, jadi kami akan merencanakan membentuk komunitas pemuda ramah IT. Mau tidak mau, ya kita tidak bisa menolak IT. Apalagi disebut karena zaman teknologi yang canggih ini kan tidak ada sekat lagi. Bahkan disebut bahwa desa adalah apa? Bahwa dunia ini adalah desa global village itu. Tidak bisa. Maka salah satu cara kita hanya bagaimana mampu kemudian beradaptasi. Tapi jangan mengadopsi, salah, beradaptasi. Kalau mengadopsi yang tadi itu, maka kerusakan lebih besar. Adaptasi itu ada portalnya di situ, ada filter gitu. Nah itu. Kalau kita berbicara peran pemuda dan bagaimana adat dan budaya, saya melihat ada titik krusialnya. Ketika kita tidak bisa menolak perkembangan peradaban ini, Pak Sarjono. Jadi itu akan terus berjalan. Betul. Tapi ketika pemuda kita lemah, pemuda kita tidak memiliki jati diri, maka yang saya sebutkan tadi itu akan jauh lebih mudah. Sebagai anak muda di sana, punya solusi nggak? Kira-kira seharusnya nih pemuda-pemuda di Karang Taruna KLU itu mau digembleng seperti apa ke depannya? Nah, kalau konsep kami sederhana, Bung Isron. Jadi satu prinsip dasar dulu kita ketika mendengar presiden kita yang pertama. Maka yang perlu dibangun pertama itu adalah karakter orangnya. Jadi membangun karakter building ini yang paling susah. Kalau persoalan infrastruktur gampang kalau persoalan itu menurut saya. Nah, maka hari ini gerakan kita itu. Jadi bagaimana kita membangun manusianya, jadi pemudanya. Kita mengarahkan. Jadi di desa kami itu saya pikir juga di desa lain juga tidak begitu jauh bedanya. Nah, ini sebagian itu seperti kehilangan orientasi mau kemana ke depan. Maka ini tugas kita pemuda dan beberapa orang tua ini jelas tadi kolaborasi, saling berbagi gitu kan. Bagaimana cara pemuda kita supaya terarah ke depan. Nah, potensi kami di desa kami ini wisatanya bagus, wisata alamnya. Jadi karena landscape alamnya bagus di situ. Nah, kita mencoba ini ke depan merencanakan itu akan membuat lapak-lapak di pinggir sawah itu. Setelah itu kita akan membuat seperti pariwisata alam gitu kan. Karena pemandangannya bagus, Pak. Kalau kita di sore hari gitu kan, kalau kita menghadap ke barat gitu ke arah kiblat. Laut ya? Laut. Itu akan sunsetnya bagus. Apalagi dengan kemudian ketika sawahnya sedang hijau-hijau. Itu menarik. Bisa dikemas. Nah, ini persoalan kemasan. Itu belum kita lakukan. Kenapa? Ya, tadi persoalannya pada konteks SDM itu. Nah, maka SDM ini kita genjot. Nah, salah satu cara kita adalah memberikan atau akan membuka wadah itu. Yang kedua juga kita bergerak di bidang rohani itu tidak bisa kita tolak itu kan. Karena saya melihat selama ini ya bukan apa-apa gitu. Persoalan kita justru di situ. Nah, itu khusus yang saya lihat yang di saya itu kan di tempat saya. Nah, inilah yang menjadi persoalan kami kemarin. Kita sudah rembuk barang, maka setelah Lebaran ini akan genjot. Maka di situ kita akan usung tagline kita desa berbenah. Jadi desa berbenah bagaimana kita membenahi semuanya gitu kan. Nah, begitu. Kalau potensi dasar yang boleh kita katakan ya sering menjadi pertaruhan ini. Gimana itu? Pendapatan desa. Ini kan menunjukkan arah kemandirian. Jadi agar tidak ya bukan hanya dari dana desa terus yang kita seolah-olah itu aja terus menjadi bancakan gitu. Nah, ketika kita berbicara potensi desa tentu kita harus bisa melihat dong. Ini bisa menghasilkan apa? Bentek.
Desa Bentek, seberapa jauh sih bisa melihat potensi ekonomi yang ada di situ? Nah, ada beberapa potensi yang kebetulan memang sudah dijalankan gitu. Pertama dulu kita memang, mohon maaf, Bung Isron, di Lombok Utara itu kita pemasok air PDAM itu di Desa Bentek itu. Dari sana? Ya, dari sana. Bahkan mohon maaf, ya orang tua kita kan adalah sedikit punya tanah gitu. Nah, dilewati sama sama pipanya. Jadi PDAM Lombok Utara dari situ sumber lumbung airnya, termasuk yang PLTMH itu. Dari situ airnya, dari Kali Segara itu, di Desa Bentek itu gitu. Jadi, nah ini tempat kemudian memang tadi persoalannya tidak berjalan maksimal. Kalau itu bisa berjalan maksimal, mungkin satu desa itu tidak perlu dia berlangganan air bersih di PDAM kalau mampu dikelola oleh Pemdes. Maka persoalan kita di situ sebetulnya. Nah, ini pada persoalan teknis dan komitmen saya pikir. Nah, inilah ke depan ini menjadi PR bersama kami di desa sana. Potensi pertama besar. Yang kedua adalah lapangan kita ini sampai hari ini sudah 2 tahun terakhir ini tetap turnamen itu setiap tahun. Nah, ini kalau mampu dikelola dengan baik, ini kan bisa menguntungkan bagi desa. Kan gitu. Nah, yang ketiga ada juga TPS 3R itu. Nah, itu kemudian kemarin mengelola memang persoalan di awal-awal ini berjalan bagus, tapi di belakangan ini kurang maksimal gitu. Nah, ini perlu digenjot juga ke depan. Nah, semua itu di bawah naungan BUMDes. Bung Isron, begitu. BUMDes Polah paling polos namanya di desa kita itu. Nah, jadi itu maka ke depan ini sebetulnya lebih pada sinergi persoalannya, sinergi dan kemudian bagaimana kita mengusung visi misi yang sama terhadap bagaimana pengembangan generasi muda. Maka kita ngomongin kemajuan itu apapun tanpa kemajuan generasinya, orangnya tidak akan maju, Mas. Kalau persoalan fisik, infrastruktur itu persoalan fisik, barang mati. Gampang itu. Nah, membangun manusia ini kan paling kita, misalnya sekarang kita mulai berbuat untuk membangun SDM kita, paling bisa nampak mungkin 15, 20, sampai 25 tahun ke depan baru nampak hasilnya. Nah, gitu. Kalau fisik hanya hitungan bulan, hitungan minggu kan bisa. Kan gitu, tergantung indikatornya lebih mudah kalau fisik ada perubahan bentuk saja di situ. Nah, yang SDM ini lebih ke jangka panjang. Ya, betul. Nah, ini kalau kita berbicara pemerintahan tidak cukup 1 periode. Ya, tidak cukup. Jadi itulah membangun SDM gitu. Nah, tapi kalau di Lombok Utara, sekali lagi saya ingin mengkaitkan dengan potensi budaya yang ada di sana. Kalau berbasis desa, seberapa kuat Bentek ini menjadi basis kearifan lokal budaya yang ada di sana. Ini justru menjadi potensi yang bisa diangkat, yang bisa dijual, dan kemudian seolah-olah nanti pada akhirnya kita berbicara inilah desa mandiri. Nah, gitu. Inilah desa yang sudah bisa berdiri kaki sendiri karena sudah bisa mengelola diri dengan baik. Nah, kebetulan desa Bentek, Pak Bung Isron, saya melihat karena saya juga sempat menjadi seorang penjabat kepala desa walaupun bukan di desa sendiri gitu. Nah, waktu itu sama posisi kita. Saya di desa Bangkol di tahun 2001, 1 tahun itu kurang lebih. Sama masih status kita desa maju, Pak. Belum mandiri. Di mandiri itu mungkin ada 10 apa belasan itu yang di Lombok Utara itu. Itu yang desa mandiri. Nah, arah mandiri inilah kemudian sebetulnya ini kalau sekali lagi kalau kemampuan kita mengelola sumber daya yang ada ini bisa dilakukan. Sebenarnya tidak lama desa kita jadi bisa mandiri. Tapi persoalannya dari situ. Karena manajerial dalam konteks pengelolaan sumber daya itu yang belum terkonsep dengan baik dan kemudian dijalankan oleh orang-orang yang kemudian di situ nih tidak cukup capable untuk itu gitu. Maka kita kembalikan tadi. Saya pikir desa-desa nih sama-sama saja di Lombok Utara. Pertama itu. Yang kedua terkait dengan budaya tadi. Sebetulnya kalau kita ngomongin kelembagaan MKD misalnya, Majelis Kerama Desa itu justru di Bentek itu yang terbaik di Lombok Utara pelaksanaannya secara biasa aturan administrasi dan sebagainya. Nah, cuman ada juga namanya kekurangan-kekurangan. Nah, itu perlu kemudian kita perbaiki ke depan. Itu terkait dengan bagaimana kemudian sosialisasi sebetulnya. Itu yang masih kurang dilakukan karena memang selama ini MKD itu hanya pada konteks menyelesaikan persoalan-persoalan di tingkat desa. Ketika ada persoalan warga di dusun tidak mampu dijalankan, maka dilakukan di tingkat desa oleh MKD. Dan nyaris dengan ada MKD itu pemerintah desa itu nyaris tidak kemudian terus bersentuhan langsung dengan adanya persoalan masyarakat. Di MKD semua yang menyelesaikan itu. Tapi di sisi lain ini juga sebetulnya harus seimbang gitu antara kinerja dengan sebetulnya rewarding lah
apresiasi. Ini yang masih kurang saya melihat itu. Maka ini menjadi PR ke depan saya pikir kalau dulu di beberapa desa saya lihat sesuai dengan jerih payah dengan anunya. Nah, cuma persoalan kita di situ. Nah, kalau potensi sumber daya alam sudah bagus. Potensi sumber daya manusia juga bagus sebetulnya. Cuman ini belum terorganisasi dengan baik. Karena berbagai macam kepentingan di situ. Betul. Ini tingkat manajerial saja. Ya, manajerial. Ya, manajerial. Kalau kita berbicara manajerial, ya bagaimana proses mencari manajernya ini? Ini kan butuh seleksi alam yang sangat luar biasa. Betul, ya. Ya untuk menghadirkan ya figur-figur yang mampu merangkul. Ini kan ada tokoh, ada sesepuh yang ada di situ, kemudian ada anak muda. Nah, jika ini bisa bersatu, menurut saya ini akan menjadi lebih ringan, lebih mudah gitu. Karena potensi yang ada di Lombok Utara, khususnya ya di Desa Bentek tadi, akan menjadi indah ketika bisa semuanya berkolaborasi, bersinergi. Seberapa rapuhkah kondisi untuk meramu masyarakat kita di sana? Susah atau gampang sih? Sebetulnya kalau kita berbicara rapuh enggak sih Pak, masih kuat ya. Cuman begini, jadi konteks kita belum kemudian bersepakat pada satu konteks visi misi yang sama gitu. Jadi banyak kepentingan yang ada sehingga ini tidak terkonsep akhirnya. Kalau rapuh sih enggak, masih kuat kita. Cuman tadi itu karena banyak kepentingan akhirnya sebetulnya yang seperti ya memang rumah besar kita misalnya. Kita anggap itu rumah besar. Itu kita lupakan sebetulnya gitu. Jadi itu. Jadi lebih kepada betul itu ada butuh figur yang kemudian mampu merangkul semua. Oke. Bang Sarjono sebagai putra asli KLU, ketika diminta kembali, sanggup nggak kira-kira membangun menjadi manajer yang ada di sana? Kembali ke mana maksudnya? Kembali ke desa? Itu kan soal regulasi Pak, Bang. Kalau memang regulasi membolehkan atau kemudian memerintahkan, ya kenapa tidak? Saya siap saja dimanapun. Selama itu ini kan sebagai ASN ya. Ya ASN. Saat ini sebagai ASN itu antara berarti ada hal yang harus dikorbankan tentunya. Ya, ada hal itu. Ya. Memungkinkan nggak ketika masyarakat meminta ayo kembali ke desa, bangun desa? Yo kalau ada permintaan seperti itu, kenapa tidak bagi saya? Kan begitu. Saya siap-siap saja dimanapun. Konteks tadi kemarin banyak orang diminta untuk menjadi penjabat. Mereka tidak mau. Saya senang malah di desa. Senang ketemu sama orang, ketemu sama warga kita. Kita tahu kebutuhan real masyarakat. Nah kalau kita mohon maaf kalau di dalam kantor ya, mohon maaf bukan apa-apa. Kita tidak tahu secara langsung. Hanya mendengar informasi ketika ada yang menyampaikan kan gitu. Level administratif. Ya, administratif saja itu kan. Nah kalau di saya real itu, real nyata. Saya sering turun ke dusun-dusun dulu. Pernah kita tahu berbagai macam hal. Jadi sebetulnya asik Bang Yusron di desa itu menurut saya. Saya malah senang gitu loh. Senang saya itu. Jadi kurang lebih menerima tantangan itu nanti. Oh boleh silakan kalau memang ada anu kan. Jadi menarik Bang Sarjono sebagai closing. Ada nggak yang mau disampaikan kepada masyarakat kita di sana? Bagaimana satu menjaga aset yang tidak ternilai harganya, kerukunan yang ada di sana, kemudian potensi sumber daya alam, kemudian pengembangan sumber daya manusia. Ada yang mau disampaikan kepada masyarakat? Bisa menghadap kamera yang sebelah itu. Ya. Pertama kami menyampaikan kepada warga masyarakat di Desa Bentek secara khusus dan mungkin Lombok Utara pada umumnya, kita punya kerukunan yang cukup bagus di Nusa Tenggara Barat. Terbukti dengan tingkat keamanan. Memang kita secara keyakinan beragama ada 3 agama besar begitu. Maka ini mari kita jaga bersama. Kita kesampingkan hal-hal yang bersifat sesaat, hal-hal yang bersifat parsial. Kita utamakan hal-hal yang sifatnya lebih menggunakan kepentingan orang banyak. Yang kedua terkait dengan tadi ada kita punya nilai-nilai ada standar budaya ini mari kita jaga terus. Mari kita tingkatkan, kita sesuaikan dengan ritme perkembangan zaman, apapun itu tidak bisa kita menolak perkembangan zaman. Karena itu akan membuat kita akan terpental sendirinya ketika kita menolak perubahan zaman atau peradaban kehidupan. Ketiga terkait dengan potensi yang ada di Lombok Utara cukup luar biasa gitu kan. Luar biasa sehingga menjadi salah satu daerah kunjungan wisatawan yang luar biasa di NTB. Maka
tidak ada cara lain kalau menurut kami, hanya bagaimana kita kemudian terus berjuang, belajar, kita membangun, kita berkreasi, berinovasi dengan produk kita masing-masing, kita menyesuaikan dengan kebutuhan pasar pariwisata, sehingga nanti kita tidak kemudian justru tidak mendapatkan apa-apa dari perkembangan pariwisata, tapi justru kita mendapatkan sesuatu yang nilainya bermanfaat bagi pengembangan daerah dan masyarakat secara umum. Terima kasih. Oke, sangat luar biasa, Bang Sarjono. Saya suka ketika pemuda tidak nyaman dengan dunianya, apalagi ASN. Tidak mau duduk manis, tapi mau kembali ke desa. Semoga, saya berharap boleh kan? Boleh. Sebagai sahabat, saya berharap semoga ada kesempatan untuk mengabdi. Oh, amin, amin. Terjun di tengah masyarakat, amin. Langsung ya. Amin. Langsung di tengah masyarakat Amin. kita. Jadi pengabdian itu memang boleh kita katakan tidak bertepi dimanapun sebetulnya. Tapi kalau ada kesempatan bersentuhan langsung, kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya, semoga Amin. Amin. ke depan tentunya dalam konteks membawa masyarakat kita di Lombok Utara menjadi lebih maju lagi. Amin. Itu perbincangan saya sahabat Yes Podcast dengan sahabat lama 8 tahun kurang lebih saya nggak ketemu, sangat luar biasa. Jadi konteks membangun daerah kita tidak hanya kita menjadi bagian level di kabupaten atau provinsi misalnya, tapi kembali ke struktur pemerintahan yang terberendah pun itu akan tetap dirindukan kehadirannya oleh masyarakat kita. Bang Sarjono luar biasa, tetap semangat. Semangat. Dengan apa yang ada potensi di Lombok Utara. Salam kepada teman-teman. Sudah lumayan lama saya tidak bermain ke Lombok Utara. Kita bersua lama. Siap. Kita nanti nyari duren di sana. Oh, nanti sekitar bulan Februari itu baru ada. Nah, Februari. Februari ya. Tahun depan. Insya Allah saya akan tunggu Bung Yusron. Siap. Spesial nanti itu. Yang penting Allah. Dipesankan dulu. Konteks Februari sebelumnya. Okay. Mudah kita kemudian buat rencana ketemu di mana, kita mau ngapain kan gitu. Iya, jadi tidak sekedar. Ya betul. Itu. Di sana potensi duren sangat luar biasa. Insya Allah. Oke, terima kasih sudah hadir mampir di Yes Podcast. Semoga perbincangan kita kali ini mampu memberikan pesan-pesan positif kepada masyarakat kita, terutama para pemuda yang ada di Lombok Utara dan khususnya ada di Desa Bentek. Insya Allah. Oke, demikian sahabat Yes Podcast yang bisa saya bahas. Jumpa lagi di konten-konten YS Podcast lainnya yang tentu insya Allah dengan berbagi cerita sahabat-sahabat saya di sini akan menjadi inspirasi untuk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.